Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Nur Fitriani, NIM 2022-121048, mahasiswa program studi Sistem Informasi STIMIK Borneo Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Memilih Penerima Bantuan Sanitasi pada Kabupaten HST dengan metode WP. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Kebersihan lingkungan adalah hal yang sangat penting dan harus selalu dijaga oleh seluruh masyarakat. Kebersihan lingkungan dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Dalam hal ini, pemerintah juga mengupayakan agar masyarakatnya dapat hidup bersih dan sehat melalui program STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Dalam program tersebut, pemerintah menyediakan fasilitas toilet, baik itu umum atau pribadi. Dalam menentukan penerima bantuan dari program sanitasi tersebut, pada Kabupaten HST masih diperhitungkan secara manual, yang datanya diambil dari website monitoring STBM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan data tersebut akan selalu berubah, sehingga dalam menentukan penerima bantuan program harus dilakukan perhitungan secara terus-menerus. Sehubung dengan hal itu, dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi dalam memilih penerima bantuan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara menentukan penerima bantuan sanitasi dengan menerapkan metode WP, dan yang kedua, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dalam memilih penerima bantuan sanitasi pada Kabupaten HST dengan metode WP. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, merancang sebuah sistem pendukung keputusan dalam memilih penerima bantuan sanitasi dengan metode WP. Penelitian ini juga bertujuan untuk memudahkan pihak instansi terkait dalam menentukan penerima bantuan sanitasi, agar proses penentuan penerima bantuan sanitasi lebih efektif dan efisien, sehingga pemberian program tersalur dengan baik dan tepat sasaran. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada bagian yang berhubungan dengan program sanitasi, khususnya di Kabupaten HST. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode WP atau Weighted Product dengan mengambil 5 kriteria yang sudah ditentukan oleh instansi terkait. Dan yang ketiga, alternatif yang digunakan dalam penyelesaian kasus pada penelitian ini adalah 10 contoh alternatif. Adapun landasan teori pada penelitian ini yang pertama, sistem pendukung keputusan. Menurut Turban, sistem pendukung keputusan adalah pendekatan berbasis komputer atau metodologi untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, sanitasi. Menurut Hopkins, sanitasi merupakan cara pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh pada lingkungan itu sendiri. Dan yang ketiga, metode WP. Menurut Yon, metode WP adalah metode yang menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki sanitasi. Dari hasil observasi, didapat bahwa masyarakat pada Kabupaten HST masih banyak yang belum memiliki toilet. Bahkan, tidak sedikit warganya yang masih membuang limbah atau kotorannya secara sembarangan, baik itu di sungai maupun di halaman belakang rumahnya. Yang kedua, wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait mengenai pengelolaan serta proses dalam menentukan penerima bantuan sanitasi di Kabupaten HST. Dari hasil wawancara,
Instansi mengambil data dari monitoring STBM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari data tersebut, kemudian diajukan kepada pihak berwenang di provinsi untuk dilakukan survei atau pendataan langsung di lapangan. Instansi juga menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi warga agar mendapatkan bantuan program sanitasi tersebut. Dan yang ketiga, studi pustaka, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan membaca pembahasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan menggunakan metode WP. Yang pertama, menentukan kriteria beserta bobot tiap kriteria. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan dari program sanitasi tersebut. Yang pertama, belum memiliki WC. Faktor penilaiannya, apabila iya, maka bobot nilainya adalah 2, dan jika tidak, maka bobot nilainya adalah 1. Kriteria yang kedua yaitu kondisi rumah. Faktor penilaiannya apabila buruk sekali, bobot nilainya adalah 3, jika buruk, bobot nilainya adalah 2, dan jika bagus, maka bobot nilainya adalah 1. Kriteria yang ketiga adalah jumlah jiwa. Faktor penilaiannya, apabila jumlah jiwa dalam satu rumah kurang dari 5 orang, maka bobot nilainya adalah 1. Jika sama dengan 5 orang, maka bobot nilainya adalah 2, dan jika lebih dari 5 orang, maka bobot nilainya adalah 3. Kriteria yang keempat yaitu status ekonomi. Faktor penilaiannya apabila rentang, maka bobot nilainya adalah 1. Jika miskin, bobot nilainya adalah 2. Dan jika sangat miskin, bobot nilainya adalah 3. Dan kriteria yang terakhir yaitu sumber air bersih. Dengan faktor penilaiannya, apabila ada, maka bobot nilainya 2. Dan jika tidak ada, bobot nilainya adalah 1. Selanjutnya, menentukan rating kecocokan. Tabel ini berisi 10 contoh alternatif yang digunakan dalam penelitian ini beserta nilai alternatif di setiap kriterianya. Langkah yang ketiga adalah normalisasi bobot. W di sini adalah perhitungan salah satu bobot kriteria yang dibagi dengan seluruh bobot kriteria yang dijumlahkan. Apabila W1 sampai W5 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya, menentukan nilai S. Nilai ini didapat dari mengalikan sebuah alternatif dengan nilai bobot sebagai pangkat yang positif untuk kriteria yang bersifat benefit. Langkah terakhir yaitu menentukan nilai V. Hasil perhitungan ini didapat dari perhitungan sebuah nilai S yang dibagi dengan seluruh nilai S yang dijumlahkan. Hasil dari perhitungan ini juga akan digunakan sebagai perankingan. Setelah menentukan nilai V, maka dibuatlah tabel perankingan. Pada hasil akhir, nilai ini merupakan hasil perhitungan dari nilai V. Kemudian, pada bagian ranking adalah penempatan posisi alternatif dari nilai yang paling tinggi sampai yang terendah. Nah, ini adalah tampilan sistem pendukung keputusan berbasis web. Di sini ada halaman utama yang akan tampil pertama kali saat sistem ini diakses. Selanjutnya, ada tampilan data kriteria. Di sini ada 5 kriteria yang sudah saya input, yaitu belum memiliki WC, kondisi rumah, jumlah jiwa, status ekonomi, dan sumber air bersih, beserta bobot kepentingan dan jenis atributnya. Lalu ada tampilan data alternatif. Di sini ada 10 contoh data alternatif yang sudah saya input. Apabila ingin menambahkan data alternatif, kita bisa mengklik tombol tambah data alternatif. Kemudian, silakan isi nama alternatif beserta nilai bobot di setiap kriterianya. Lalu, jika ingin menyimpan, silahkan klik tambahkan. Maka data alternatif yang baru saja ditambahkan akan muncul di tampilan utama data alternatif. Kemudian, jika ingin menghapus data alternatif, kita bisa mengklik tombol delete. Nah, lalu akan muncul pemberitahuan apakah kita akan menghapus data tersebut.
Jika iya, maka klik OK, jika tidak silakan klik batal. Selanjutnya ada tampilan perankingan. Di sini tampilan perankingan menggunakan diagram batang, yang mana tampilan diagramnya berdasarkan hasil akhir dari perhitungan V. Di sini dapat dilihat bahwa alternatif tertinggi adalah alternatif 8 dengan nilai 0,136232. Tampilan selanjutnya adalah hasil dari seluruh perhitungan yang diselesaikan menggunakan metode WP. Yang pertama ada metrik alternatif beserta nilai bobot di setiap kriterianya. Lalu ada perhitungan bobot kepentingan dan perhitungan pangkat. Kemudian ada perhitungan nilai S, dan yang terakhir ada hasil perhitungan dari nilai V. Di bawahnya juga terdapat pernyataan bahwa dari tabel perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif 8 mempunyai nilai tertinggi yaitu 0,136232. Lalu diikuti dengan alternatif lainnya sampai dengan nilai yang paling rendah yaitu alternatif 4 dengan nilai 0,063674. Kesimpulan, yang pertama, penelitian ini dapat menghasilkan sistem pendukung keputusan memilih penerima bantuan sanitasi dengan menerapkan metode WP, menggunakan 5 kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait dalam mengelola program sanitasi, terlebih pada bagian menentukan penerima bantuan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, dari hasil perhitungan menggunakan metode WP, didapat bahwa alternatif 8 sebagai prioritas yang mendapatkan bantuan sanitasi dengan nilai 0,136. Adapun saran untuk penelitian ini, yang pertama, untuk penelitian selanjutnya, sistem yang sudah ada dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, seperti penambahan form login atau user agar keamanan data di dalamnya lebih terjaga. Dan yang kedua, pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda dengan menerapkan metode SPK lainnya. Sekian pemaparan hasil penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.